Assalamualaikum Pak Fani. Waalaikumsalam Pak Dana. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Fani hari ini? Alhamdulillah sehat sekali Pak. Alhamdulillah, kabar yang baik ya Pak Fani. Ya. Ya. Jadi Pak Fani ini nanti akan melaksanakan pembelajaran pada kelas 6. kelas 6. Baik. Mata pelajarannya apa Pak Fani? Untuk mata pelajarannya IPA. IPA. Tentang Magnet. magnet. Baik. Di Pak Fani nanti akan mengajarkan anak-anak ya. Ya. Tentang materi IPA kelas 6, materinya magnet ya. Kemudian dari yang akan dilaksanakan Pak Fani nanti, tujuan pembelajarannya seperti apa Pak Fani? Untuk tujuan pembelajarannya itu mengenai agar siswa memahami magnet, sifat-sifat magnet sama jenis-jenis magnet Pak. Oh ya. Gitu. Jadi memahami magnet, kemudian sifat-sifat magnet dan juga jenis magnet. Baik. Jadi termasuk itu materi yang sangat bermanfaat untuk anak-anak ya. Terus kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu yang seperti apa Pak Fani? Yang mau hendak dicapai itu tentang anak-anak berpikir kritis, juga bisa menyampaikan pendapat dengan baik lah di depan khalayak umum kayak gitu. Iya. Ya karena anak sekarang kadang suka rame tapi kritis terhadap pelajaran kurang begitu ya Pak Fani ya. Jadi kemudian seperti apa sih strategi yang nantinya akan dilaksanakan sama Pak Fani? Untuk strategi yang akan dilaksanakan itu untuk pembelajarannya memakai sistem diskusi. Nanti anak agar bisa menyampaikan pendapatnya antar kelompoknya. Terus untuk yang berpikir kritisnya nanti anak-anak bisa mengamati benda-benda yang ada di kelas. Mungkin bisa pengelompokan tentang benda-benda yang dapat ditarik sama magnet dan benda-benda yang tidak bisa ditarik sama magnet. Seperti itu Pak. Oh iya baik. Jadi yang disampaikan Pak Fani ini sangat luar biasa. Apa itu namanya, mulai dari tujuan pembelajarannya, area pengembangan hingga strateginya. Jadi kalau saya perhatikan dari jawabannya Pak Fani ini tadi bagus sekali untuk siswa ya. Ya semoga saja nanti berjalan dengan lancar. Amin. Terus kemudian anak-anak dapat memahami materi dengan baik dan tentunya membawa pendidikan di Indonesia ini semakin lebih baik. Begitu saja Pak Fani. Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sama-sama. Terus kemudian nanti jika ada keluh kesah atau apapun itu tidak usah sungkan untuk menghadap kepada saya. Begitu ya Pak Fani? Iya Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Fani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Panji silakan dipimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Oke, dilanjutkan pembacaan Pancasila. Siapa yang memimpin? Tetap Panji. Oke, ya Panji. Silakan maju ke depan. Berdiri, gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadikan lagu Garuda Pancasila dengan 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk, gerak. Oke, terima kasih Panji sudah memimpin awal pembelajaran. Oke, ini tadi masuk semua apa? Tidak? Oke, masuk semua ya, berarti tidak ada yang tidak masuk. Oke, di sini Bapak mau bertanya. Oke ya, kenapa sih kompas itu kok arahnya selalu ke utara? Ada yang tahu? Kenapa kok arah kompas selalu mengarah ke utara? Ada yang tahu? Gara-gara apa? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Apa Panji? Betul, ada medan magnetnya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang magnet. Tujuan pembelajaran kita adalah akan belajar tentang magnet, sifat-sifat magnet, dan jenis-jenis magnet. Oke, kalian di sini tuh udah tahu magnet itu macamnya apa aja sih? Ada yang tahu bentuknya gimana? Mungkin ada yang tahu? Kayak gimana? Ya. Terus batang, kapal kuda. Oke, berarti kan kemarin itu kan di kelas 5 ya kan? Sekarang kelas 6. Di kelas 6 ini nanti akan lebih rinci lagi. Oke, silahkan diamati video pembelajaran dari Bapak. Oke ya. Nggak bisa. Bentar ya. Nah, jadi magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam besi. Istilah magnet ini berasal dari kata magnetis litos. Kata ini berasal dari bahasa Yunani.
yang artinya batu dari Magnesia. Magnesia ini adalah kota yang berada di Yunani. Pada zaman Yunani kuno, untuk pertama kalinya di Magnesia ditemukan batu yang dapat menarik besi. Nah, dinamakanlah dengan magnet. Selanjutnya yaitu magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet yang disebut dengan medan magnet. Medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu dan pola-pola ini disebut dengan garis-garis magnet. Nah, yang manakah yang disebut dengan garis-garis magnet? Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, yang disebut dengan garis-garis magnet adalah pada bagian ini. Nah, bisa terlihat jelas ya, garis-garis ini disebut dengan garis-garis magnet yang timbul akibat pola-pola medan magnet. Kemudian materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Adapun sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan benda non-magnetis. Contohnya itu ada kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini ya. Jadi di sini ada berlian, gunting, kunci, pensil, mainan, dan juga bola. Nah, benda yang dapat ditarik magnet adalah gunting dan kunci. Jadi, gunting dan kunci ini merupakan contoh benda magnetis, sedangkan berlian, pensil, mainan, dan bola tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga disebut dengan contoh benda non-magnetis. Sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi, ini merupakan paku. Paku merupakan contoh benda magnetis. Dan bagian ini adalah kertas. Kertas itu merupakan contoh benda non-magnetis. Jadi, magnet yang berada di bawah benda non-magnetis dapat berpengaruh untuk menarik benda yang berada di atas benda non-magnetis, yaitu paku. Jadi ketika kalian meletakkan magnet di bawah kertas, kemudian benda logam yang dapat ditarik oleh magnet di atas kertas, jadi magnet itu dapat menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis. Contohnya itu adalah kertas. Nah, perlu kalian ingat, magnet tidak selalu bisa menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis apabila yang pertama, penghalang terlalu tebal, maka pengaruh magnet akan hilang. Contohnya itu kayu yang tebal. Apabila kalian meletakkan benda logam di atas kayu yang tebal, maka magnet tidak akan dapat menarik benda logam tersebut. Kemudian yang kedua, apabila jarak magnet terhadap benda magnetis terlalu jauh, maka pengaruh magnet juga akan hilang. Contohnya, jika jarak antara magnet dan benda logam itu jaraknya sekitar 10-15 cm, masih dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan, apabila jarak antara benda logam dan magnet itu 1 meter, maka magnet tidak dapat menarik benda tersebut. Selanjutnya, sifat magnet yang ketiga yaitu magnet memiliki kutub. Magnet memiliki 2 kutub. Yang pertama yaitu kutub utara. Kutub utara ini biasanya diberi warna merah dengan huruf N atau 0, dan kutub selatan. Biasanya kutub selatan ini diberi warna biru dengan huruf S, yaitu South dalam bahasa Inggris. Kutub-kutub magnet memiliki sifat yang istimewa. Yang pertama, jika kutub magnet yang senama atau sama, atau kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka yang terjadi adalah magnet tersebut saling tolak-menolak.
Sedangkan jika kutub magnet yang berbeda didekatkan, misalnya kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka magnet tersebut saling tarik-menarik. Jadi kalian bisa perhatikan gambar yang ini. Apabila kutub yang berbeda didekatkan, maka saling tarik-menarik. Sedangkan kutub yang sama apabila didekatkan, maka saling tolak-menolak. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Ada bermacam-macam jenis magnet. Berdasarkan cara terbuatnya, magnet itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada magnet alami, dan yang kedua ada magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk dengan sendirinya di alam. Dan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Nah, yang pertama yaitu ada magnet alami. Contoh magnet alami adalah magnet bumi dan batu magnet seperti yang ditemukan di Magnesia. Magnet bumi dimanfaatkan oleh hewan-hewan seperti burung, ikan salmon, dan penyu untuk panduan mereka berpindah tempat pada musim tertentu. Magnet alami bersifat tetap, artinya sifat kemagnetannya tidak akan pernah hilang. Nah, contoh batu magnet yang ditemukan di Magnesia itu contohnya seperti ini. Jenis magnet selanjutnya yaitu ada magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet buatan memiliki bentuk dan kegunaan tertentu. Adapun jenis-jenis magnet buatan yaitu yang pertama, ada magnet yang berbentuk seperti huruf U, dinamakan dengan magnet U, di mana magnet U ini memiliki dua kutub. Yang berwarna biru merupakan kutub selatan, sedangkan yang berwarna merah merupakan kutub utara. Jenis magnet yang kedua yaitu disebut dengan magnet batang. Jenis magnet ketiga disebut dengan magnet silinder. Jenis magnet keempat disebut dengan magnet cincin. Magnet yang kelima disebut dengan magnet cakram. Magnet keenam disebut dengan magnet jarum. Dan yang terakhir yaitu ada magnet ladang atau tapal kuda. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan benda. Berdasarkan kemampuannya ditarik oleh magnet, benda dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama ada benda ferromagnetis, yang kedua ada benda paramagnetis, dan yang ketiga ada benda diamagnetis. Yang pertama yaitu benda ferromagnetis. Benda ferromagnetis adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya itu ada besi dan baja. Sedangkan benda paramagnetis adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya itu ada aluminium dan tembaga. Dan yang ketiga ada diamagnetis atau benda non-magnetis. Benda diamagnetis ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya itu ada plastik dan juga kayu. Demikian pembahasan materi Butridi kali ini yaitu tentang Oke. Tadi video pembelajaran sudah membahas tentang sifat magnet sama jenis-jenis magnet. Oke, ada yang tahu sifat-sifat magnet tadi apa aja? Ayo, satu. Memiliki kutub. Menembus apa? Benda non magnetis. Terus lagi menarik benda lain atau bentuknya logam. Terus untuk benda-benda yang dapat ditarik magnet tadi ada berapa jenisnya? Ada berapa? Ada 3, ada 2. Ferromagnetis sama paramagnetis. Yang satunya diamagnetis itu tidak bisa ditarik sama magnet. Kalau yang ferromagnetis itu bisa ditarik kuat sama magnet. Contohnya apa? Besi atau logam. Terus kalau yang paramagnetis aluminium, tembaga sama besi kan ferromagnetis. Kalau yang paramagnetis itu yang tidak ditarik dengan kuat.
Terus yang ketiga dari diamagnetis. Diamagnetis tadi yang tidak bisa ditarik sama, contohnya apa? Kayu, kertas, plastik, kaca. Terus sifat yang kedua tadi menembus benda non magnetis, ya kan? Yang bisa ditembus itu yang tebal atau yang tipis? Yang tebal, kenapa? Karena apa yo? Gaya magnetnya berkurang, daya tariknya lebih kecil. Semakin tipis, gaya magnetnya akan semakin kuat. Coba kalau kamu menaruh paku di atas kertas, ya kan? Kasih magnet bawahnya, kuat gak tarikannya? Kalau ditaruh di meja, gimana? Tidak kuat. Terus sifat yang ketiga tadi memiliki apa? Kutub. Kutubnya ada berapa? Apa? Utara sama selatan. Yang utara warnanya apa tadi? Merah. Yang selatan? Biru. Oke, terus untuk bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis dari magnet, berdasarkan dibuatnya magnet itu jenisnya ada berapa? Jenisnya ada 2. Apa aja tadi? Magnet alami sama buatan manusia. Yang alam itu berarti berasal dari alam. Contohnya tadi di daerah mana? Magnesia. Terus kalau yang alami ini tadi sifatnya itu jatuh. Kena angin. Yang alami itu sifatnya permanen, tidak bisa hilang, ya kan? Kalau yang buatan bisa hilang, soalnya dibuat oleh siapa? Manusia. Tadi yang buatan manusia contohnya apa aja, ada yang tahu? Bentuknya apa? Magnet. Terus kapal kuda, cakram, magnet jarum, silinder, batan, cincin, kapal kuda. Oke, yang pernah kalian pegang yang mana? Cincin pernah. Pasti kamu beli yang di mainan-mainan kecil-kecil kan, ya kan? Terus, batang, sama lagi. Jarum saya nggak pernah lihat. Di kompas, ya kan? Oke, habis ini Bapak mau mengasih tugas dari video yang tadi. Oke, sebelum kita menuju ke tugas kelompok, kita berdiri dulu. Kita senam dulu, oke yuk. Senam dulu, senam dikit-dikit, oke ya. Kalian pernah bermain marina? Belum pernah? Oke, ini namanya senam marina. Oke, kalau Pak Fani bilang marina kayak gini. Marina, menari di atas menara. Oke, kita coba yuk. Marina menari di atas gini. Menara. Oke, kita lebih cepat yuk. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, lebih cepat yuk. Marina menari. Ya, menari gimana tadi? Ayo. Jangan ikuti Pak Fani. Oke, yuk. Marina gimana? Menari di atas menara. Marina di atas menara. Menari. Oke, kita tambah lagi. Kita tambahin Marijo. Marijo kan laki-laki, berarti gini. Oke ya, ini Marijo. Oke. Kalau Marina gimana? Gini, karena Marina kan perempuan, jadi gini imut. Oke, Marijo. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina Marijo menari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ya. Oke, silakan duduk. Oke. Sebelum kita menuju ke tugas, tadi kan udah kita speaking, udah semangat semuanya? Udah ya. Oke, di sini ada beberapa benda
nanti coba didiskusikan dengan teman-temannya sebangku. Oke ya. Nanti dikelompokkan. Di situ ada pensil, peniti, penghapus, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu kayu, daun, karet gelang, dan kaca. Nanti coba dikelompokkan manakah benda yang magnetis sama yang non magnetis. Dan nanti juga kalian tambah benda-benda yang ada di kelas kalian. Mungkin aja, Pak, di kelasku ada yang bisa ditarik, ditulis aja nggak apa-apa. Oke ya? Oke, jadi nanti berkelompok sama teman-temannya. Selain ada benda yang di sini, juga amati juga benda yang ada di ruang kelas. Oke ya, bisa? Oke, silakan dituliskan dan berdiskusi dengan temannya. 2 anak saya kasih 1 kertas, nanti biar bisa berdiskusi bareng-bareng. Oke ya. Kamu sendiri, waduh, gabung sama ini yo. Oke, silakan dikelompokkan. Waktunya 5 menit. Oh, kedikitan enggak? 10 menit ya? Harusnya mudah. 5 menit selesai. Oke. Maksudnya gambarnya gimana? Kayak namanya apa? Jadi dikelompokkan magnetis sama non magnetis gitu aja. Oh, garis. Digaris jawab apa? Digaris jadi 2. Yang kanan bisa magnetis, yang kiri nanti non magnetis. Itu benda-bendanya di depan itu udah ada, tinggal dikelompokkan. Terus coba diamati di kelasnya itu ada apa aja. Gimana, bisa gak? Easy lah. Ditulis saja. Nanti di sebelah sini magnetis, sebelah sini non magnetis. Digaris jadi 2 bagi 2. Aja. Ya. Aman, bisa tuh. Ayo kerja sama sama temennya aja sendiri. Omongin Pak. Oh, oke. Aman ya, bisa ya. Ayo. Oke, waktunya berjalan. Mengerjakannya lebih cepat, yang nggak bisa bertanya. Sudah selesai. Mana? Ibu tahu pagar. Pagar ring. Si pagar. Rolling door namanya. Ya. Bisa nggak, ayo coba tanya temennya penjepit kertas. Penjepit kertas. Teman, teman ya.
Selesai lang. Para Alif. Oke, gak ada lagi? Mungkin udah banyak. Panji selesai. Oke. Majunya kok dua-dua, soalnya di kelompoknya dua-dua. You know. Oke, top. Udah aman? Oke, lihat. Oke, ada selesai siapa ayo? Yang belum? Oke, saya nunggu yang belum. Waktunya kurang 3 menit. Nanti majunya dua-dua. Oke ya, tadi kan soalnya satu kelompok 2 anak. Mungkin ada lagi, coba diamati di dalam kelasnya ada apa mungkin yang bisa ditarik sama magnet. Ini benda ferromagnetis apa magnetis? Aku kan tadi bilangnya magnetis saja. Yang benda magnetis. Magnetis saja. Magnetis sama magnetis. Oke, sudah selesai semua. Oke, silakan untuk yang maju. Kelompoknya siapa ya? Kelompoknya dari Pino aja, ayo no. Ya, Pino sama ini berdua. Oke. Ya, salam dulu seperti biasanya. Coba salam dulu kayak biasanya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelaskan, sebutkan. Yang buat menarik kuat magnetis itu ada peniti, paku, penjepit kertas, puding, besi, rolling door. Rolling door yang mana? Rolling door yang mana? Yang itu. Oke. Terus Kalau yang non magnetis itu kayu, kertas, batu, daun, kaca, dan sisir. dan sisir. Oke, kelompok lain ada yang mau bertanya atau menambahkan? Kalau yang salah, Mungkin ada yang salah, sebutkan sama Mas Pino. Apa? Karet termasuk apa? karena termasuk non magnet. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Silakan. Apa Panji mau bertanya? Tadi. Apakah tiang bendera termasuk magnetis? Yang bendera. Ya, termasuk karena terbuat dari besi. Oke, mantap. Oke, silakan duduk Pino. Kasih tepuk tangan. Oke, sekarang kelompoknya Diva. Ayo, maju, Pak. Ayo. Oke, salam dulu. Lebih keras. Lebih keras, no. Ya, coba sebutkan benda magnetis sama non magnetis yang ditemukan. Benda magnetis yaitu peniti, paku, penjepit kertas, puding, penggaris besi, kotak pensil besi, dan tiang bendera. Benda non magnetis yaitu pensil, dua penggaris, sisir, batu, kayu, karet bulan, dan kaca. Oke, ada yang mau bertanya? Atau mau menambahkan benda-bendanya? Cukup? Yang Oh, ada Mas Pino. non magnetis itu apa aja tadi? Pensil, penggaris, sisir, batu, kayu, karet bulan, kaca. Oke. Siapakah termasuk non magnetis? Apa? Gimana? Siapakah termasuk non magnetis? Kursi apakah termasuk non magnetis? Tidak, karena terbuat dari kayu. Oh, tidak apa aja? Non magnetis. Iya, soalnya kan terbuat dari kayu. Apakah kursi bisa ditarik sama magnet? Tidak. Tadi nggak kedengaran mungkin ya. Ada yang mau tanya lagi? Apakah papan tulis termasuk benda magnetis?
Yo, Mak, gini. Papannya apa besinya? Besinya termasuk magnetis apa non magnetis? Karena apa? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Udah cukup? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Diva. Oke, perwakilan dua kelompok udah cukup aja. Untuk jawabannya mungkin sama semua ya kan? Untuk yang magnetis tadi, benda yang dapat ditarik sama magnet. Terus yang non magnetis berarti benda yang tidak dapat ditarik sama magnet. Untuk yang magnetis tadi jenisnya ada berapa? Ada 2, ferromagnetik sama paramagnetis. Oke ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar apa aja tadi? Magnet, ya kan? Tentang apa aja? Sifat-sifat sama jenis-jenis magnet. Oke ya. Dari pembelajaran tadi ada yang belum paham? Udah paham semua ya tentang magnet, sifatnya, jenisnya, semua udah paham? Oke ya. Untuk pembelajarannya gimana? Menyenangkan atau tidak? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk Mas Manji memimpin berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, tetap jaga konsentrasi. Tadi berdoa aja hampir lupa, mau belajar lagi. Oke ya. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Pelajaran saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi Pak Fani. Selamat pagi, Pak Dina. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya pada hari ini, nggih. Iya. Untuk mendalami beberapa hal dari pembelajaran yang kemarin saya amati, Pak. Ini nanti kita merefleksi, semoga ke depan kita semua bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Gitu ya Pak Fani. Kemudian pertama, jika ada masalah selama pembelajaran, misalkan anak yang kurang bisa memahami atau mungkin minat belajar yang kurang atau motivasi belajar yang kurang, biasanya apa yang dilakukan Pak Fani ini di dalam kelas dan bagaimana hasilnya selama ini, Pak? Untuk apabila ada siswa yang kurang ataupun kurang termotivasi ataupun kurang fokus dalam pembelajaran, mungkin dari saya sendiri bisa melaksanakannya pendampingan individu, terus mengadakan kelompok kecil untuk menjelaskan lagi tentang konsep-konsep yang belum dipahami sama siswa. Terus untuk apabila kayak fokusnya anak kurang, motivasinya kurang kayak gitu, mungkin dari metode, terus media saat pembelajaran itu bisa bervariasi, Pak, kayak gitu. Berarti sudah bagus sekali ya Pak. Sudah ada tadi media yang digunakan, kemudian metode-metode begitu. Kemudian tujuan utamanya Pak Fani yang ingin dicapai pembelajaran itu apa ya? Untuk yang kemarin kan tentang materi magnet, Pak. Berarti tujuan yang ingin saya pahamkan ke anak-anak itu adalah tentang konsep dasar magnet, terus sifat-sifat magnet, terus jenis-jenis magnet mulai dari bentuk sampai kayak jenisnya itu kayak gitu. Sangat jelas ya Pak Iya. tujuannya. Kemudian
bagaimana Pak Fani ini mengukur keberhasilannya siswa, Pak? Untuk mengukur keberhasilan siswa kan kemarin kan tentang sifat magnet kan Pak. Iya. Jadi mungkin anak-anak nanti bisa praktek untuk menjelaskan tentang sifat magnet mulai dari dapat menarik benda kayak logam kayak gitu. Terus berarti untuk benda-bendanya nanti dipraktekkan sama mereka. Oh benda ini bisa ditarik sama magnet. Oh benda ini tidak bisa ditarik sama magnet seperti itu. Terus untuk kayak bentuk-bentuknya mereka juga kayak mengamati. Oh ini bentuknya bentuknya batang, bentuknya jarum seperti itu Pak. Ya. Jadi secara konkret Iya. ada bendanya. Jadi ya Pak, kemarin kan saya lihat juga cukup bagus mengajarnya. Berarti apa itu namanya cukup apa ya? Kreatif lah Pak Fani ini. Kemudian ini Pak, media pendukung yang digunakan kemarin kan cukup beragam ya. Iya. Yang kemarin media kemarin bisa disebutkan apa saja Pak? Untuk media yang dipakai kemarin tuh pakai media video Pak, terus sama benda-benda konkret yang ada di dalam kelas. Nah, itu. Ya, ya. Jadi kan anak-anak lebih dekat juga dengan materi dan dapat kayak mempraktekkan secara langsung dan melakukan pengamatan seperti itu. Nah, iya. Jadi cukup luar biasa Pak Fani, cukup menarik dan juga sangat kontekstual sekali. Karena di situ kemarin ada LCD proyektor yang memperlihatkan gambar video juga, dan juga Pak Fani kemarin juga menggunakan benda-benda di dalam kelas ya. Iya. Termasuk kemarin papan tulis yang besi Iya, itu ya, papan Pak? tulis yang besi kan. Jadi kan anak-anak juga menanyakan, Pak ini papan tulis apa kayak gitu. Iya. Dan anak-anak kemarin juga saya lihat cukup tertarik sekali ya Pak. Iya. Kemudian terakhir Pak Fani, metode pembelajaran apa saja yang Bapak terapkan kemarin itu? Untuk metode yang pertama pasti klasikal Pak, kayak ceramah gitu. Pertama, terus selanjutnya dilanjutkan dengan kayak mengamati video untuk menarik kayak fokus siswa, terus minat siswa kepada pembelajaran. Setelah itu melakukan tanya jawab dan diskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mengamati benda-benda yang ada di kelas, terus mempresentasikan kepada teman-temannya seperti itu Pak. Jadi untuk konsepnya anak-anak bisa lebih paham dan lebih dekat juga dengan materi gitu. Ya. Jadi kombinasi yang diterapkan Pak Fani ini antara mulai kemarin saya lihat mulai dari perangkatnya, metodenya hingga medianya sudah sangat sesuai dan sangat bagus sekali. Kemudian saya perhatikan minatnya anak juga, saya lihat muncul motivasi intrinsiknya anak-anak itu juga luar biasa bagus. Kemudian keaktifan juga Pak, kemarin juga saya amati juga luar biasa antusias sekali, bersemangat, tidak ada yang mengantuk. Kemudian kayak istilahnya seneng banget, riang sekali kemarin anak-anak melihat penjelasan pemaparan dari Pak Fani kemarin. Jadi saya cukup mengapresiasi Pak Fani. Semoga pembelajaran pendidikan di sekolah kita ini semakin ke depan semakin bagus. Kemudian juga merubah sekolah yang menjadi momok siswa menjadi tempat yang aman, nyaman untuk proses pembelajaran. Itu ya Pak Fani. Sebelumnya saya berterima kasih banyak sekali atas waktu dan kesempatan yang berusaha, mungkin di waktu yang repot ini Pak Fani berusaha menyempatkan untuk saya untuk melakukan observasi seperti ini. Itu terima kasih Pak Fani. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.